Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Yunita Lesmana. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tema 7 kepemimpinan kelas 6, subtema pertama, yaitu kepemimpinan di sekitarku di pertemuan pertama. Tujuan pembelajaran pertama ini ialah siswa mampu menyebutkan pengalaman persatuan dan kesatuan, mampu mengaitkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, mengetahui pemimpin di lembaga sosial di sekitar, memahami dan dapat membuat teks pidato persuasif. Apakah di sekitarmu ada seorang pemimpin yang dapat menginspirasimu? Apakah kalian memiliki seorang pemimpin di rumah? Ya, ayah pun adalah seorang pemimpin, karena ayah adalah yang bertanggung jawab kepada ibu dan anak-anaknya. Menurut kalian, mengapa ayah dapat disebut seorang pemimpin? Apa yang kalian ketahui tentang pemimpin? Benar sekali, pemimpin adalah seseorang yang memimpin orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Menjadi seorang pemimpin yang baik, seseorang pemimpin harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan seperti jujur, disiplin, menghormati orang lain, memikirkan nasib orang banyak, dan masih banyak lagi. Kita akan belajar tentang nilai-nilai kepemimpinan dan menjadi seorang pemimpin. Untuk menambah pemahaman, kita akan belajar dari pemimpin yang ada di sekitar kita. Ayo kita belajar dari kepemimpinan angsa. Coba perhatikan gambar angsa. Mengapa angsa membentuk format V ketika terbang? Ada yang tahu? Ya, benar. Lihat angsa yang paling depan. Ini ialah yang memimpin angsa lainnya. Angsa ini yang membuka jalan bagi anggotanya, mampu membelah udara karena kepakan satu sayap angsa akan membuka jalan bagi angsa di belakangnya. Sebagai pemimpin tentunya harus yang paling kuat. Ketika angsa ini lelah, ia akan berputar ke belakang dan akan digantikan oleh angsa yang kedua. Karena seorang pemimpin tidak boleh memaksakan diri ketika lelah, agar tidak membahayakan rombongan. Harus mengutamakan kepentingan orang lain, tidak boleh egois dan memaksakan diri. Dengan pemimpin yang baru, harus tetap ada kerjasama yang baik antar anggotanya agar sampai tujuan dengan selamat. Setelah mengamati gambar tersebut, apa yang kalian dapatkan? Coba kalian isi diagram ini dengan nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh sekelompok angsa. Yang pertama, jujur. Seorang pemimpin harus jujur kepada setiap anggotanya. Kalian pun harus jujur kepada guru, teman, orang tua, dan yang lainnya. Karena jika berbohong, itu tidak baik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Karena berbohong perilaku yang tidak baik untuk ditanam. Yang kedua, saling tolong-menolong. Ketika ada angsa yang lelah dan tidak kuat, harus ada yang menolongnya. Kita pun sama, jika ada teman kita yang perlu bantuan kita harus menolongnya. Dan berilah bantuan kepadanya. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan anggota. Ya, tentu, angsa paling depan harus membuka jalan dan membelah udara untuk rombongannya. Tetapi ketika lelah, jangan memaksakan diri, karena akan berpengaruh terhadap rombongannya. Yang keempat, tidak boleh egois. Karena egois tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Kita pun sama, tidak boleh egois
dan memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Yang kelima, kerjasama yang baik. Ketika angsa yang pertama lelah dan digantikan angsa yang kedua, itu adalah bukti adanya kerjasama yang baik antara anggota. Jadi, seorang pemimpin harus dapat menyatukan anggotanya. Nilai-nilai yang kalian temukan merupakan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Persatuan akan terwujud apabila ada kerjasama, saling percaya, jujur, dan tidak mementingkan diri sendiri. Seorang pemimpin harus memiliki tujuan untuk dicapai bersama anggotanya. Menurut kalian, apakah di sekolah ada seorang pemimpin? Ya, tentu ada. Siapakah pemimpin di sekolah? Benar sekali, pemimpin di sekolah adalah kepala sekolah, guru, ketua kelas, dan masih banyak lagi. Mengapa mereka disebut pemimpin? Tentu karena mereka memimpin orang lain, memiliki tujuan bersama, dan berusaha untuk mencapainya. Apa manfaat atau dampak dari kepemimpinan terhadap warga sekolah? Ayo, benar, manfaatnya sangat banyak. Tentunya dimulai peraturan sekolah yang dibuat mereka agar siswa disiplin, rapi, memiliki karakter berbudi pekerti, dan masih banyak lagi. Jika di sekolah tidak ada pemimpin, warga sekolah pasti akan kebingungan dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Kita harus bersyukur karena di sekolah kita ada seorang pemimpin agar kita tahu langkah apa yang harus kita tempuh. Selain di sekolah, di sekitar rumah juga ada seorang pemimpin. Pemimpin yang bisa dijadikan sumber belajar adalah salah satu pemimpin dari pemerintahan, yaitu Ketua RT atau rukun tetangga. Ia merupakan seorang pemimpin yang bertugas untuk menyatukan warganya. Apakah di lingkungan sekitar rumahmu ada seorang ketua RT? Apa tugas seorang ketua RT? Ya, Ketua RT memiliki tugas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007. Rukun tetangga adalah lembaga pemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah, desa atau lurah. RT mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Ketua RT juga memiliki fungsi, yaitu yang pertama, pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya, misalnya kartu keluarga, KTP, dan lain-lain. Yang kedua, pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga. Yang ketiga, pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Yang keempat, penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Peran seorang ketua RT di masyarakat itu sangat penting anak-anak, karena ketua RT ini yang menggerakkan masyarakat setempat. Seorang pemimpin mengajak anggotanya dapat melalui pidato, seperti ketua RT yang mengajak masyarakat setempat
untuk bergotong royong membersihkan sungai agar tidak banjir. Teks pidato persuasif ini meliputi salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Salam pembuka, contoh, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Di pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Di inti, berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau rujukan digunakan untuk mengajak pendengar atau anggota melakukan kegiatan yang diharapkan. Penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Di salam penutup, berisikan kalimat salam penutup seperti terima kasih. Coba kalian membuat teks pidato persuasif tentang pencalonan ketua kelas, membuat rancangan teks pidato dengan terlebih dahulu. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Menurutmu, apa yang terjadi apabila seorang pemimpin tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan? Nilai-nilai kepemimpinan apa yang sudah kamu miliki? Apa yang harus kamu lakukan agar kamu dapat memiliki nilai-nilai kepemimpinan? Seorang pemimpin harus berawal dari diri sendiri, karena seorang pemimpin akan bertanggung jawab untuk dirinya dan untuk orang banyak. Seorang pemimpin akan berjiwa pemimpin semua orang, termasuk kalian. Jika kalian mau bekerja keras, rajin belajar, disiplin, menghargai orang lain, dan masih banyak lagi, kalian harus tetap semangat dan tanamkan dalam diri kalian masing-masing bahwa kalian adalah seorang pemimpin. Cukup sekian pembelajaran saat ini. Semoga bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.